ibu, saudara-saudari, kaum muda, dan anak-anak dimanapun berada. Selamat berjumpa dengan Suara Veritas Santa Maria Cirebon. Salam sejahtera, salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Kadang dalam kehidupan kita sering menjumpai hal-hal yang di luar perkiraan kita. Sesuatu yang kita anggap baik ternyata berujung dengan suatu keburukan. Sebaliknya, hal yang kita kira buruk akan tetapi kadang-kadang membuahkan kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan, bahkan berkat di balik peristiwa yang kita lihat buruk itu. Mengapa seperti itu bisa terjadi? Mari kita mencari jawab dari sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan lalang di ladang gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak pula lah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Lalu kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam perumpamaan tadi, Tuhan berkenan untuk hadir melambangkan sebagai tuan ladang. Dan benih-benih tadi adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan tebarkan di bumi. Lalang melambangkan suatu iblis atau kejahatan. Logikanya, Tuhan tadi sesegera mungkin mencabuti lalang yang menghambat tumbuhnya gandum. Akan tetapi tidak dia lakukan. Karena dalam perumpamaan ini, Tuhan punya kehendak yang lain. Manusia harus percaya dan bisa untuk hidup bersama, berdampingan dengan siapapun, baik itu orang yang baik maupun orang-orang yang berdosa. Janganlah hal ini kita menjadi kecil hati. Kondisi semacam ini harusnya menjadi tantangan kita dalam hidup bersama. Jika kita adalah benih yang baik, seberapa kuatkah kita bisa bertahan di dalam himpitan lalang itu? Seberapa kuatkah kita bisa tumbuh, kemudian berkembang dan berbuah? Ataukah kita memilih mati terhimpit oleh lalang itu? Atau kita ingin menyerupai lalang yang tumbuh tetapi tidak berbuah? Sahabat Veritas, perumpamaan lalang di ladang gandum membawa pesan untuk kita semuanya. Bagaimana kita melihat besarnya kasih Tuhan, begitu sabar merawat orang-orang saleh dan orang-orang berdosa. Sedangkan manusia kadang-kadang terlalu cepat untuk bertindak.
ketika melihat suatu kumpulan orang berdosa, maka ingin segera membasminya. Itu tentu berbeda dengan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita mau belajar untuk memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat, untuk membawa mereka ke keselamatan dan kembali kepadanya. Kadang kita juga memperlakukan orang lain seperti lalang, sehingga membuat orang merasa tidak betah untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Kita perlu berhati-hati terhadap mereka yang pernah terluka, yang pernah berdosa, karena Tuhan sangat menyayangkan semuanya. Ketika hidup bersama kita terhimpit, kita harus tetap bersyukur, karena kita adalah benih yang baik. Kita tetap bisa memohon kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk bertahan hidup, bertahan dalam iman, bertahan dalam kebenaran, dan berbuah untuk menebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Berbahagialah kita jika kita sudah bisa hidup berdampingan, berbaur dengan siapapun, baik itu orang yang baik maupun orang yang berdosa. Kalau kita memang adalah benih yang baik, maka percayalah bahwa Tuhan pasti sudah menyediakan hidup kekal untuk kita bersama dalam sukacita dan dalam damai sejahtera. Semoga hari ini kita bisa menjadi pelaku firman dan menjadikan berkat bagi banyak orang yang kita jumpai. Terima kasih, Tuhan memberkati.